Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Cahyaningsi dengan NIM H1C019007 dari mahasiswa Teknik Geologi angkatan 2019 Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan membuat video tutorial dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari praktikum hidrogeologi acara 5 yaitu pumping well test. Di sini yang pertama itu ada daftar isi. Untuk daftar isinya sendiri itu ada yang pertama tujuan praktikum, kemudian yang kedua ada hasil praktikum dan pembahasan dari metode TAIS dan metode CECOT, dan yang ketiga kesimpulan 4 daftar pustaka. Kemudian ini yang pertama tujuannya yaitu dari acara 5 pumping well test. 1. Praktikan dapat menjelaskan perbedaan antara aquifer test dan well test. Terus yang kedua, praktikan dapat menjelaskan hubungan antara storativitas dan transmisivitas. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengetahui cara menentukan nilai delta S pada metode CECOT. Kemudian yang kedua itu ada hasil praktikum dan pembahasan. Untuk soalnya sendiri ini sudah ditentukan ya, sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q dengan nilai 1026,32 meter kubik per hari. Kemudian dengan jarak sumur pengamatan itu 57,89 meter. Kemudian yang ditanyakan ini hitung nilai transmisivitas T dan koefisien tampungan dari aquifer tersebut dengan metode TAIS. Nah, ini untuk tabelnya sendiri ini di samping ini disediakan ini ya. Nah, Excelnya. Nah, ini untuk TAIS-nya terlebih dahulu ya. Untuk TAIS-nya saya sudah coba tadi, kita akan coba buat lagi ya untuk memenuhi tugas praktikum. Langkah awal yang pertama adalah ini buka data-datanya. Ini kita blok. Setelah di blok, kemudian kita ke insert, terus pilih ini ya, scatter, terus pilih yang scatter with smooth lines and marker. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Sebelumnya kita akan layout dulu ya. Ini kurva untuk judulnya sendiri itu kurva penurunan muka air tanah. Nah, kemudian ini untuk ini kita ke layouting untuk memberikan ini ya, keterangan. Ini adalah T atau waktu dalam satuan menit. Terus kemudian untuk yang vertikal juga kita buat. Ini keterangannya adalah S dalam satuan meter. Nah, setelah dibuat layoutingnya, kita ini untuk yang di bagian horizontalnya klik kanan, kemudian kita ke format axis. Kemudian ini kita fix semua. Terus ini untuk minimumnya kita ubah jadi 0,1. Kemudian maksimumnya kita ubah jadi 1000. Dan ininya untuk measure-nya kita ubah 10. Kemudian untuk logarithmic scale-nya kita
oke aja. Terus untuk axis value-nya juga kita checklist, terus ubah jadi 0,1. Kemudian close. Nah, setelah itu untuk bagian ini ya, sama kita klik kanan untuk bagian yang vertikal. Kita pilih format axis. Ini. Untuk yang bagian Y-nya kita atau vertikal, untuk minimumnya ini kita ubah jadi 0,1. Kemudian maksimumnya ini kita ubah jadi 100. Terus major unitnya 10. Terus minornya juga 10. Terus logaritmik scale-nya di checklist juga. Axis value di checklist, kemudian ini pilih 0,1. Oke, kita close. Nah, setelah selesai ini akan seperti ini ya jadinya. Kemudian untuk di bagian horizontal atau X-nya, kita pilih add major grid lines, terus add minor grid lines juga. Terus kemudian di bagian horizontal atau Y itu kita add minor grid lines-nya juga. Nah, setelah selesai ini, kemudian langkah selanjutnya itu kita akan ke ini ya, ke Canva atau ke aplikasi apapun yang bisa menurunkan transparansi dari si gambar ya. Ini sebelumnya ini saya sudah buat. Ini kita akan ini ya. Kita presisikan terlebih dahulu antara ini kurva bakunya dengan kurva penurunan muka air tanah. Nah, kita sebelumnya yang pertama itu kita tentukan match point-nya terlebih dahulu. Nah, untuk match point-nya sendiri itu bebas di mana saja. Yang terpenting itu di antara si garis kurva penurunan muka air tanah dengan si baku taisnya. Nah, ini saya tentukan di sini ya. Berarti di sini dapat diketahui maka nilai 1/U-nya itu adalah 10 ya. 1/U-nya adalah 10. Kemudian untuk nilai WU-nya adalah ini untuk ya, kita pakai ini. Nah, ini 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai WU-nya itu 5. Kemudian setelah menentukan match point-nya itu kita akan menentukan S1 dan S2, dimana di sini saya sudah menentukannya sebelumnya. Ini karena ini untuk titik-titik hasil dari Excel tadi kan ini hampir apa namanya? Hampir horizontal ya. Jadi ini dengan si ininya tuh, dengan si garis lengkungan dari baku tais dengan titik-titik ini tuh disamakan gitu. Nah, untuk ini sudah didapat ya. Nilai S1-nya ini saya sudah menentukannya di titik sini, dan S2-nya juga saya tentukan di titik sebelah sini. Nah, berapa sih nilai S1 ini? Nah, untuk nilai S1 ini saya tarik
2 ya, dengan nilai 2, ini 3 ya. Mohon maaf, untuk S1-nya itu 3. Kemudian untuk S2-nya saya tarik 5 ya, sama dengan titik match point kurang lebihnya. Karena ini hampir mendekati ke 5 ya, jadi saya tarik untuk S2-nya itu 5 gitu. Nah, kemudian selanjutnya, oh ya, ini ya, ini untuk hasilnya tadi. Ini saya sebelumnya kan hasil pertamanya tuh ini ya. Nah, terus kemudian saya presisikan ukuran antara kurva baku teis dengan kurva penurunan muka air tanah di sini agar presisi itu. Terus kemudian selanjutnya kita ke perhitungannya ya. Ini untuk kurva tadi, ini juga tadi sama. Nah, untuk hitungannya sendiri yaitu ini diketahui ya dari soal debit tadi atau Q itu 1026,32 meter kubik per hari. Kemudian jarak sumur pengamatan dengan sumur pompa atau R itu 57,89 meter. Kemudian untuk T1-nya itu 1 menit. Nah, ini diubah menjadi hari ya, jadi 0,000694 hari. Kemudian untuk S1-nya tadi didapat dari hasil dari kurva tadi ya yang kita hitung di sini. Didapatkan nilai S1-nya itu 3 meter, S2-nya itu 5 meter. Kemudian untuk delta S-nya sendiri itu S2 min S1. 5 dikurangi 3 sama dengan 2 meter. Kemudian untuk 1 per U-nya tadi ditentukan 10. Kemudian untuk WU-nya itu 5. Nah, untuk yang ditanyakan tadi yaitu transmisivitas dan storativitasnya. Nah, untuk transmisivitasnya ini T ya, dengan rumus Q kali WU per 4Pi delta S. Nah, ini untuk nilai hasil perhitungannya itu didapat 204,283,439 meter persegi per hari. Kemudian untuk storativitasnya itu dengan rumus 4T dikali T0 per R kuadrat dikali 1 per U dengan hasilnya itu 1,69217597 pangkat min 5. Nah, untuk tadi ini T0 ya, T0 itu ini ya sama saja ini. Untuk T0-nya didapat dari sini. Oke, untuk nilai T-nya tadi itu ini ya 10. Nih, untuk nilai T-nya sendiri 10 ya dari kurva penurunan muka air tanahnya. Nah, berarti di sini untuk perhitungan yang tadi tuh ada kesalahannya. Untuk T atau T0 sendiri di sini 10 menit ya, berarti 10 menit dijadikan hari itu 0,000115740741 hari. Sehingga karena nilai T0 ini mempengaruhi nilai storativitas, jadi saya hitung kembali. Untuk nilai storativitasnya sendiri itu didapatkan 2,822,09943 pangkat min 5 gitu. Jadi untuk hubungan antara nilai storativitas dengan nilai transmisivitas itu berbanding lurus. Apabila nilai T-nya itu besar, maka nilai storativitasnya itu juga akan semakin besar. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk metode Jacob. Untuk soalnya sendiri ini ya, soalnya itu ini tidak ada, hanya ada
D atau tebal aquifer itu 15 meter, dan di sini diketahui tadi untuk Q-nya itu 1081,16 dan untuk R-nya itu 56,89 meter. Nah, untuk tabelnya sendiri ini ya, didapatkan dari Excel tadi ya. Excel ini untuk Thais tadi, terus kemudian ini untuk Jacobnya. Nah, untuk Jacob sendiri, ini ya hasilnya itu akan seperti ini. Kita akan buat lagi. Kita blok terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ke insert, pilih scatter, ini sama. Terus ini kita ubah jadi kurva penurunan muka air tanah. Terus kemudian selanjutnya untuk keterangannya sendiri, kita ke layout. Nih, untuk horizontalnya nih kita buat dalam satuan waktu menit. Kemudian yang vertikal ini S dalam satuan meter. Nah, setelah itu kita seperti metode Thais tadi, kita klik kanan ke format axis. Kemudian ini untuk ininya kita fixed terlebih dahulu. Nah, kemudian nih di sini untuk nilai minimumnya itu 0,1, kemudian untuk nilai maksimumnya 1000, nilai major unitnya itu dibuat 10, dan untuk nilai minornya juga 10. Ini, nah untuk logaritma scale-nya kita checklist, dan untuk axis value-nya juga kita checklist ubah menjadi 0,1. Dan di close. Nah, ini terus kemudian untuk yang bagian vertikalnya itu juga kita klik kanan, kita ke format axis, dan ini kita checklist fixednya, terus kita ubah jadi minus 0,2, terus ini 1,4, 0,2, 0,004 ini udah. Terus kita untuk axis value-nya kita ubah jadi 0,1. Nah, untuk di metode Jacob ini di bagian vertikal itu untuk logarithmic scale-nya itu di unchecklist ya, tidak di checklist. Nah, close. Nah, ini terus kemudian kita seperti biasa add minor. Terus add minor gradient. Ini ya, terus ini bisa kita ini kurang lebih. Terus kemudian untuk memberikan garis ini ya, ini kita klik ini, terus kemudian klik kanan, kita ke add trend line. Nah, kita pilih yang logaritmi. Nah, setelah itu kita ubah juga untuk colornya ya, untuk membedakan. Ini merah. Terus untuk ketebalannya sendiri bisa diatur. Ini saya tebalin jadi 1,5. Nah, ini udah. Terus kemudian di sini
untuk nilai T1, mencari nilai T1 dan T1 dan juga S1, S2. Ini kita akan menggunakan ini garis bantu. Ini saya besarkan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan buat di antara 10 sampai dengan 100. Ini kita ubah juga warnanya dan ketebalannya. Terus ini karena saya memplotting di antara 10 sampai 100, kita bisa lihat di tabelnya bahwa pada T10 ya, pada T10 maka nilai S-nya sendiri itu 0,6. Ini bisa kita warnain terlebih dahulu. Terus kemudian ini ya, kita tarik lagi garis ke atas. Nah, ini kita tebalkan. Nah ya, ini untuk nilai ini titik yang ini ya, ini kita plotting titik yang ini. Ini titik biru ini itu pada T10 nilai S-nya tuh 0,6. Terus kemudian untuk di 100 ini saya plotting titik yang mendekati nilai T100 ini. Kita lihat di bagian tabel yang mendekati 100 itu ini ya, ada 95 untuk nilai T2-nya kita warnakan. Nah, ini berarti di sini kan tadi keterangan di atas ya. Nih, T dalam satuan menit dan S dalam satuan meter. Nah, ini dapat diketahui maka T1 ini pada S 0,6 dan ini nilai T2 dan ini untuk nilai S2-nya gitu. Jadi udah selesai untuk di Excel ini ya, pengolahan data pada Excel. Ini sama ya kurang lebih. Ini tinggal diberi diberi legenda saja sama itu. Terus kita ke perhitungannya ya. Ini untuk soalnya, ini untuk hasil yang tadi pengolahannya. Nah, untuk perhitungannya sendiri ini diketahui untuk nilai debitnya atau Q itu 1081,16 meter kubik per hari. Kemudian jarak sumur pengamatan dengan sumur pompa atau R itu 56,89 meter. Kemudian untuk tebal akuifer tekan atau D itu 15 meter. Untuk T0-nya sendiri itu 0,1 menit. Nih 0,1 menit itu dari sini ya. Kita balik lagi. Nih. T0 nih diambil dari titik pertama, ini 0,1 itu ya. 0,1 menit dijadikan hari maka 0,000069 hari. Kemudian untuk S1-nya itu 0,6 didapatkan dari tadi ya, dari hasil tabel yang tadi. Terus untuk S2-nya sendiri 0,873 pada S2-nya. Nah, terus kemudian untuk delta S-nya sendiri itu S2 dikurangi S1 sama dengan 0,873 dikurangi 0,6 sama dengan 0,273 meter. Kemudian untuk yang ditanyakan yaitu transmisivitas, storativitas, dan juga konduktivitas hidroliknya. Nah, ini untuk menjawabnya itu nilai
T dengan rumus 2,3 dikali Q per 4Pi dikali delta S. Nah, di sini ditemukan hasilnya itu 720,212,898 meter persegi per hari. Kemudian untuk storativitasnya sendiri dengan rumus 2,25T dikali T0 per R kuadrat, yaitu hasilnya didapatkan 3,49993311 Kemudian untuk nilai konduktivitas hidroliknya yaitu transmitivitas dibagi dengan tebal akuifer, ya ini D, yaitu didapatkan nilai 48,347526533333 sampai 7 kali. Itu untuk perhitungannya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu yang pertama, untuk aquifer test ini dimaksudkan untuk pengukuran parameter yang arahnya horizontal terhadap sumber uji untuk menentukan karakteristik aquifer. Sedangkan well test itu ditekankan pada perekaman data atau parameter sumber secara vertikal yang bertujuan untuk mengukur performa debit penurunan pada sumur. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan rumus storativitas, yaitu S sama dengan 2,25 dikali T dikali T0 per R kuadrat. Maka hubungannya yaitu tadi ya yang dijelaskan saya, yaitu berbanding lurus. Semakin besar nilai transmisivitasnya, maka akan semakin besar juga nilai storativitasnya. Nah, yang ketiga yaitu untuk menentukan nilai delta S pada metode Chekhov dengan melakukan pengolahan pada Excel terlebih dahulu, kemudian menentukan nilai S1 dan S2-nya. Nah, nilai delta S ini diperoleh dari hasil selisih antara S2 dan juga dengan S1 gitu. Nah, kemudian kita langsung aja ke daftar pustaka. Ini daftar pustakanya terlampir ya. Nah, kemudian terima kasih. Sekian mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada asisten praktikum saya, yaitu Mbak Putri Nadila, yang telah membimbing kita. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.